Pemirsa Intens Investigasi, kedekatan Fuji dan Ferrell Bramasta belakangan ini makin menjadi sorotan publik. Banyak yang mendukung hubungan mereka agar berlanjut ke jenjang yang lebih serius karena banyak yang menilai keduanya memiliki chemistry kuat, terlebih usai mereka kerap terlihat bersama. Hal ini pun makin memperkuat dugaan netizen bahwa keduanya memiliki peluang besar untuk menjalin hubungan asmara yang lebih serius. Dan hal ini pun diterawang oleh Denny Darko. Lantas benarkah menurut penglihatan kartu tarot Denny Darko bahwa kemungkinan Ferrell dan Fuji bersatu sangat kuat sekali? Saking kuatnya, benarkah Denny Darko sampai sebut selangkah lagi Fuji akan jadi ibu dewan? Dan benarkah juga untuk menjadi sepasang kekasih, maka di antara keduanya harus mengorbankan sesuatu? Namun sebelum semuanya terwujud, akankah dalam waktu dekat ini Fuji dan Ferrell akan kembali kerja bersama lagi? Dan benarkah keduanya kini tengah memperjuangkan tujuan yang sama? Dukungan juga ditunjukkan oleh ibunda Ferrell, Vena Melinda. Lantas, seperti apa tanggapan terbaru Vena atas hubungan sang anak dengan Fuji yang tampak tambah dekat tersebut? Benarkah Vena tak mempermasalahkannya karena menurutnya urusan jodoh hanya Allah yang mengetahuinya? Meski begitu, Vena juga menyebut syarat kepada siapapun perempuan yang dekat dengan Ferrell. Lalu, apa saja yang menjadi syaratnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh aksi perjodohan Ferrell dan Fuji yang dilakukan oleh para netizen akhirnya membuat Denny Darko menerawang melalui kartu tarotnya. Dan terungkap jika keduanya tengah memperjuangkan tujuan yang sama. Menurutnya dalam waktu dekat ini, mereka akan kembali tampil untuk bekerja berdua. Dan diungkapnya menjelang Lebaran dan saat Lebaran nanti, akan ada satu kesibukan yang akan mereka jalani bersama. Dan saat inilah akan menjadi gong atau puncak dari kedekatan keduanya yang selama ini masih dipertanyakan kejelasan status hubungannya. Dan menurut Denny Darko, ternyata mereka berdua sepertinya sudah memiliki satu tujuan yang sama dan saling memiliki harapan. Dan sepertinya keduanya akan sama-sama membuka hati mereka untuk merajut kasih setelah kegagalan atas hubungan percintaan mereka sebelumnya. Dan karena itu jugalah Denny Darko sampai meminta agar Aisar Khalid, YouTuber asal Malaysia yang dikabarkan dekat dengan Fuji sebelum dirinya dengan Ferrell itu, agar jangan berharap lagi dengan Fuji karena di hati Fuji sudah ada kata no buat Aisar. Tapi kalau Fuji dan Ferrell, saya pikir ini ada suatu hal yang memang ya cocok dengan keinginannya Fuji. Saya pikir mereka berdua ini, bahkan kalau saya bilang kalau kesibukannya kayak sekarang, mungkin mereka akan lebih punya kesempatan untuk saling bersama. Tapi yang menarik di sini sebenarnya, nanti saya lihat menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran dan di Lebaran, sebenarnya ada satu kesibukan yang akan mereka ini bersama. Dan saat itulah akan jadi gongnya. Oh, ternyata mereka berdua ini sepertinya memiliki satu tujuan yang sama dan saling memiliki harapan di antara mereka berdua. Aisar kayaknya cari yang lain aja daripada nanti malah nggak dapet terus pulang ke Malaysia dengan tangan kosong. Tapi kalau untuk Fuji kayaknya sudah no hope. Maaf ya fansnya. Di sisi lain, menurut Denny Darko, jika Fuji dan Ferrell menjadi sepasang kekasih, maka salah satu di antara keduanya harus mengorbankan sesuatu demi hubungannya bisa berjalan baik. Dan menurutnya dalam hal ini, Fuji harus mengorbankan kesibukannya untuk bisa menjadi ibu dewan, atau Ferrell yang memilih tidak akan menjabat lagi. Namun, penglihatan Denny Darko, Ferrell akan menjalani 2 periode sebagai anggota dewan. Sedangkan soal ungkapan perasaan Ferrell ke Fuji nantinya tak akan ditunjukkan secara terlihat, tapi lebih tersirat. Dan tak akan ada pengumuman jika keduanya nanti sudah menjalin asmara. Namun semuanya akan mengejutkan. Bahkan menurutnya selangkah lagi, Fuji akan menjadi ibu dewan. Kemungkinannya ada, tapi itu tadi.
kita memang harus melihat salah satunya mengorbankan yang dia miliki. Artinya Fuji mungkin harus mengorbankan kesibukannya untuk menjadi ibu dewan, atau Ferrell yang nggak menjabat lagi. Yang saya lihat Ferrell ini sepertinya akan dua periode seperti itu. Dan Fuji dan Ferrell ini saya rasakan mereka berdua kok semakin kesini yang saya pikir kemarin nggak ada apa-apa, ini semakin mendekati kekenyataan. Dan Fuji sepertinya selangkah lagi menuju ke ibu dewan. Ungkapan cinta juga ya dari Ferrell? Kayaknya itu semua nggak akan ditunjukkan secara terlihat, lebih ke ya tersirat, dan ini semua orang itu hanya akan merasakan oh kayaknya bener nih, tapi nggak ada sesuatu yang akan ditunjukkan atau pengumuman akan oh mereka berdua ini akan bersama seperti itu. Di sisi lain, dukungan juga diberikan oleh ibunda Ferrell, Vena Melinda. Ya, terlepas dari status kedekatan Ferrell dan Fuji yang hingga kini belum jelas arahnya, namun Vena mengaku merasa senang dengan kedekatan mereka tersebut. Namun diakuinya, jodoh memang rahasia Tuhan, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menebak siapa jodoh anaknya kelak. Hanya sebagai seorang ibu, Vena cuma bisa berharap agar Ferrell bisa berjodoh dengan perempuan yang bisa memantapkan dirinya untuk hijrah di jalan Allah dan yang bisa menjadi teman beribadah. Selain itu, ia juga berharap agar sosok pendamping hidup Ferrell nantinya bisa satu visi dan misi dengan Ferrell, mengingat anak sulungnya itu kini sedang serius di dunia politik. Ferrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Ferrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Ferrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Ferrell harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatona. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan gitu. Nah, itu hanya doanya Ferrell juga yang bisa dijaga sama Allah. Selanjutnya, Vena juga melihat Fuji dan Ferrell yang kerap tampil kompak dalam unjuk kebersamaan dan diakuinya ia akan terus mendukung keduanya. Karena menurutnya anak-anak sekarang pasti kreatif, dari sini barulah bisa mendulang sukses. Sedangkan kesuksesan dalam rumah tangga diantaranya bisa diperoleh jika Ferrell memperoleh pasangan yang soleha. Namun, biar semua bisa jelas dan lancar, maka Vena juga meminta Ferrell untuk berdoa dalam sholat istiqorohnya. Meski sebagai seorang ibu, ia juga akan terus berdoa yang terbaik buat sang anak. Iya, kita kan nggak tahu ya, kita tuh berjodoh sama siapa. Tapi sekali lagi, kalau aku sih menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Ferrell, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Ferrell itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Ferrell, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Nah, itu yang hanya Ferrell lah yang bisa minta sama aku. Ya, anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Ferrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Ferrell, Atala siapa? Fania. Fania masih jauh. KPV. Sudah diterawang Denny Darko jika dirinya dan Fuji akan berjodoh,
dan sudah juga mendapat dukungan dari sang bunda Vena Melinda. Lalu seperti apa tanggapan Pharrell sendiri atas kedekatannya dengan Fuji saat ini? Benarkah Pharrell mengaku mensyukuri perjodohan antara dirinya dengan Fuji? Apakah hal itu sebagai tanda kalau Pharrell memang sudah mulai ada hati kepada Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, heboh kedekatan Fuji dengan Pharrell Bramasta yang ternyata banyak mendapat dukungan, bahkan diramalkan Denny Darko selangkah lagi, Fuji akan menjadi ibu dewan. Dampingi Pharrell memang seolah menjadi lampu hijau sekaligus menunjukkan banyak doa atas kedekatan keduanya. Dan hal yang sama juga seolah diisyaratkan oleh Pharrell sendiri. Diketahui salah satu dewan termuda ini sempat mensyukuri perjodohan dirinya dengan Fuji yang selama ini diumbar-umbar oleh para netizen. Ditemui awak media usai melakukan live bersama Fuji baru-baru ini, Pharrell pun mengaku hanya mengaminkan saja perjodohan dari para netizen tersebut. Menurutnya, dukungan perjodohan itu adalah hal yang positif. Dan baginya di dunia entertainment, sudah biasa jika lagi dekat sama siapa, maka langsung dijodoh-jodohkan sama netizen. Lantas apakah amin yang dimaksud Pharrell tersebut adalah memang harapannya untuk menjalin hubungan lebih serius dengan Fuji? Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Sementara itu, kabar kedekatannya dengan Fuji tidak lantas membuat Pharrell jadi tak fokus terhadap pekerjaan utamanya sebagai anggota dewan. Seperti biasanya, pria berusia 28 tahun ini masih dipadati dengan berbagai kegiatan usai dirinya makin bersinar menjadi pejabat publik. Terbaru, di tengah kabar hubungannya dengan Fuji, ia datang ke salah satu lokasi terdampak banjir terparah pada 4 Maret 2025 lalu, yaitu daerah Bekasi yang masih menyisakan luka bagi warga yang terdampak. Tampak Pharrell datang dengan mengendarai motor masuk ke pelosok desa yang sulit dijangkau. Tak ada kesan mewah sebagai anggota dewan yang ditunjukkannya. Bahkan sepatu yang dikenakannya pun tampak basah oleh air yang masih setinggi mata kaki. Namun ia tak menggubrisnya. Karena agaknya yang ia pedulikan saat itu hanyalah kondisi warga yang menantikan uluran tangannya. Kedatangan juga diketahui membawa sembako yang menurutnya sebagai solusi jangka pendek bagi masyarakat yang terdampak. Apa yang dilakukan Pharrell ini pun mengundang simpati para netizen, sehingga mereka pun makin menggebu-gebu menjodohkan Pharrell dengan Fuji. Mundur. Sekarang di belakang sini. Mas, arahnya ke sana. Iya. Ini katanya salah satu yang paling parah. Masalahnya di penghujung di sini apa? Warnanya. Jadi semua mengendap di sini. Itu mana itu?
Saya bareng-bareng aja. Ya, langsung Mas. Woi, mik. Pan deketin pan. Tadu, pan deketin. Sorry pala. Dik, mik lu mana dik? Mik tok ya? Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi. Kebetulan ini juga dapil saya. Saya dalam rangka meninjau kondisi banjir yang kemarin sempat parah ya. Dan kebetulan dapil saya adalah salah satu daerah yang terkena dampak dari banjir. Dan daerah ini adalah salah satu daerah yang cukup parah karena ini yang salah satu paling parah karena kebetulan posisi di dekat Muara. Jadi pada hari ini sambil ngabuburit kita meninjau lokasi karena saya juga tidak sendirian. Ya kebetulan karena lokasi ini Pak, kita di desa Urip Jaya. Itu posisinya agak sedikit jauh dari jalan utama. Jadi akses untuk ke sini harus jalan kaki atau menggunakan motor. Jadi karena masih banjir, tadi kita harus menggunakan motor bersama Teteh Okta juga. Sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat menjadi pejabat publik, sebetulnya ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan masa rises. Nah saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3-4 rapat. Dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidani pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain. Seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah setelah jam 5, jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Jujur banyak sekali Mbak, mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Nah kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa riset, tapi ada kundapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Itu dia harus banyak berdoa mungkin, nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya teman-teman. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.